Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat alladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'matihi. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan nikmatnya semoga kita terus bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang kita lakukan. Dengan nikmatnya semakin menguat ibadah kita, baik secara kualitas maupun kuantitas, baik dari segi mutu ibadah kita maupun dari segi frekuensi ibadah yang kita lakukan. Salam dan salam semoga tercurah pada Rasulullah SAW. Melaluinya kita bisa mendapatkan pemahaman nilai-nilai kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan perilakunya kita bisa mencontoh bagaimana mengaplikasikan nilai-nilai Quran dalam kehidupan kita. Sehingga marilah kita senantiasa berazam, berniat, tekad yang bulat untuk senantiasa terus berada dalam bimbingan petunjuknya sampai akhir hayat. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, ya Allah, tambahkan bagi kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dengan ilmu tadi tambahkan juga bagi kami rezeki-rezeki yang baik. Wa amalan salihan taqabbalan, dan dengan ilmu tadi jadikan ilmu-ilmu kami menghadirkan amal-amal saleh yang senantiasa diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir kita sampai surah ayat 5. Kita baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang Anisa 54 ya. Yahsudunan apa? Pekan lalu kan kita sampai 50. Oh iya, sekarang 50 ya. Lahum nasibum minal mulki faidzan la yu'tunan nasa naqira. Yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Faminhum man amana bihi wa minhum man sadda 'anhu wa kafa bi jahannama sa'ira. Ayo. Benar Allah dengan segala firman-Nya, dan kita menjadikan Al-Quran ini sebagai sahabat kita. Jadi bacanya nggak cuma ada di lembaga ini, di lembaga,
di pengajian kita, tapi di rumah-rumah kita harus terbiasa. Pak Imam, 1 pekan ini tilawahnya setiap hari. Ada yang bolong. Pak Jun, 1 pekan ini tilawahnya setiap hari. Ada yang bolong. Kenapa? Ya, ini mencoba di mutabaah. Mutabaah itu diikutin perkembangannya. Pak Udi tilawahnya setiap hari. Barakallah. Pak Zakari, Qiraatul Quran kulla yaum. Setiap hari baca Quran. Setiap hari. Barakallah. Pak Ihsan, baca Quran setiap hari. Barakallah. Pak Ermin, ada yang bolong. Pak Iwan, kalau ibu, kalau yang haid nggak dihitung ya. Ya. Bu Ami setiap hari. Bu Sahan Amina lali. Ya. Bu Iwan, iya nama asli. Bu Sri, ini Pak Iwan. Berarti Pak Sri, oh enggak. Setiap hari. Barakallah. Bu Wina, barakallah. Bu Nur, Bu Lasdi, Bu Lasdi kan Bu? Sri juga kan? Iya. Bu Saha? Bu Titi. Setiap hari. Bu Nur, Mandewanju. Bu Alhamdulillah. Siapa namanya? Bu Muji, Mudi, ya. Dibuat ketergantungan dengan Quran. Ya. Jadi kita pengen menjadi sahabat Quran. Hadisnya kan gitu. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Kata-katanya ashab. Ashab itu jamak dari sahabat-sahabat. Ya, sahibul Quran. Ya. Sahibul Quran jamaknya kan ashabul Quran. Sahib ya. Ya. Li ashabi. Li ashabihi. Nah, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Quran. Baca. Fa innahu ya'ti, karena Al-Qur'an ya'ti akan datang yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Ya. Kepada sahabat-sahabatnya dia akan menjadikan syafaat. Nah, sahib. Sahib itu sahabat. Ya. Saya pernah ceritakan ada ayat Al-Qur'an itu tulisannya sahibah diartikan dengan istri. Ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Jadi di akhirat tuh yauma yafirrul mar'u min akhi, seseorang akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abih, dari ibu dan bapaknya, wa sahibatihi, dari istri, wa bani, dan anak-anaknya. Sahib diartikan istri. Ya. Jadi secara kondisionalnya adalah ibarat kita tuh punya istri, punya suami. Ya, interaksi dengan Al-Quran yaitu keterikatan. Yang kita ingin setiap hari senantiasa punya keterikatan. Nah, bukti keterikatan kita dengan Al-Quran adalah bagaimana kita bisa menguatkan. Ya. Ada ungkapan tuh dari orang-orang soleh terdahulu mengatakan sampai dia syaghalatnal jihad. Kami disibukkan dengan jihad sampai kami nggak berinteraksi, sulit baca Quran. Tapi karena sibuknya berjihad. Kalau sekarang kita syaghalatnal jihad,
kami disibukkan dengan handphone sampai kita sulit berinteraksi dengan, ya. Baca Quran di dalam handphone bagus, ya, bagi orang-orang yang memang sibuk. Bagi kita mungkin yang di perjalanan, ya, kondisionalnya itu bukan yang ideal untuk kita baca Quran. Tapi kita berusaha, alhamdulillah, apalagi murojaah. Tapi ketika kita membaca dengan mushaf, apalagi kita punya mushaf yang khusus, khusus maksudnya adalah yaitu yang kita baca, maka setiap lembarnya itu nanti akan kita terbayang ayat-ayatnya. Iya, waktu itu pas banget tuh baca di sebelah kanan paling atas itu. Karena udah terbiasa tuh, ketemu, ya, udah biasa. Apalagi kalau kita menghafalnya. Menghafal itu ibarat membuka lembaran-lembaran Quran secara virtual gitu kan, adanya di otak kita. Ya, kebayang tuh. Ini kalau dia jadi sahabat tuh berarti tuh udah deket banget. Tahu kekurangannya. Ya. Sampai tahu titiknya gitu. Sampai tahu di mana dia tuh berhentinya. Karena jadi sahabat. Yang kedua PR kita adalah mendekatkan keluarga kita dengan Al-Quran. Ya. Kita udah bisa nih di Sabtu pagi. Bagaimana dengan keluarga kita? Ya. Paling tidak itu adalah ada ikhtiar kita mengingatkan mereka. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah memerintahkan, ya, dalam surah An-Nisa agar kita menunaikan amanah-amanah ini dengan sebaik-baiknya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ya'murukum." Sesungguhnya Allah sudah memerintahkan kepada kalian antu addul amanati ila ahliha, agar menunaikan amanah, memberikan apa yang sudah diamanahkan kepada yang punyanya. Wa idza hakamtum bainan nas, apabila kalian menerapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil adl, maka terapkanlah hukum secara adil. An-Nisa ayat 58 yang kita baca. Ya. Jadi tentang amanah. Di sini jamak muannas salim. Amanat artinya amanah-amanah yang diberikan kepada kalian. Ya. Baik kita sebagai seorang pemimpin, ya, termasuk kita sebagai seorang pribadi yang dimintai pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang ada pada diri kita. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun." Surat apa itu ya? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la takhunullaha war rasul, jangan khianati Allah dan Rasulnya, wa takhunu amanatikum, dan mengkhianati amanat-amanat yang diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah, ketahuilah harta kalian dan juga anak-anak kalian itu jadi ujian bagi kalian. Wa annallaha 'indahu ajrun 'azim, dan sesungguhnya apa yang ada pada wa annallaha, di sisi Allah ada balasan yang besar. Itu suratnya surah Al-Anfal. Berapa? Ayatnya 27, 28. Sebelah kanan
Nomor 1 dari atas. Ayat kedua dari atas. Betul? Dapat ya? Apa? Gimana? Ya udah sering. Kan ayat kita kan berkaitan. Ya. Kita fokusnya di surat An-Nisa. Nah, ayat yang lain mengingatkan kepada kita. Ya. Jadi innallaha ya'murukum, Allah memerintahkan kepada kalian antu addul amanati ila ahliha, ya. Jadi yang pertama, ketika kita sebagai seorang orang tua di dalam rumah-rumah kita, maka nanti akan dimintain tuh pertanggungjawaban terhadap amanah. Anak kita itu ada unsur fisiknya. Nah, kita diberikan amanah oleh Allah untuk menjaga fisik anak-anak kita. Ya. Jasad. Jangan sampai kita abai. Sebagai seorang tua, makanya perhatikan fisik anak-anak. Apa yang dikonsumsi itu jadi tanggung jawab kita juga. Ya. Ada unsur jasad, maka kita perhatikan makan, minum. Apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita termasuk adalah kesehatan. Ya. Perhatikan terus. Maka itu adalah yang harus kita perhatikan, fisiknya, itu tampilan luar. Maka berikan layanan terbaik kita untuk menjaga amanah Allah ini. Jangan biarkan dia makan sesukanya, minum sesukanya, dan mengabaikan kesehatan. Nikmat yang pertama, kata Rasulullah SAW, di antara nikmat yang sering dilalaikan oleh manusia, ni'matani, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia. Pertama adalah as-sihah, yaitu kesehatan. Yang kedua baru al-faragh, waktu luang. Dalam konteks bahasa kita tentang jasa adalah bagaimana kesehatan ini juga jadi perhatian. Jadi agama kita tuh nggak sampai mengabaikan. Bahkan ketika ada sahabat Nabi, ya, itu yang malamnya digunakan untuk qiyamul lail, siangnya digunakan untuk puasa, ya, dinasehati oleh sahabat yang lain, inna libadanika alaika haq. Jadi Abu Darda diingatkan oleh Salman Al-Farisi. Ya, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Inna libadanika, sesungguhnya untuk badanmu itu alaika haqqan, kamu wajib tunaikan haknya badan. Jadi jangan sampai kita akhirnya mengabaikan. Itulah kalau kita lihat perilaku Rasulullah SAW dalam menjaga kesehatan, ini dahsyat. Di dalam kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, itu Rasulullah itu kalau jalan tuh badannya itu tegak. Jalannya itu enggak lemot, seperti menuruni bukit. Jalan tegas. Itu indikator kebugaran.
Bukan cuma sehat, tapi juga bugar. Ada orang nggak sehat, tapi nggak bugar. Sehat, tapi nggak bugar. Ya, berat melakukan berbagai aktivitas. Nah, tapi orang yang bugar, itu biasanya memang ya sehat, seger, energik ya. Nah, jadi hal-hal yang akan memberikan mudarat kepada tubuh, maka itu jatuhnya adalah haram. Dan ini yang harus kita perhatikan. Jadi ketika bicara innama amwalukum wa auladukum fitnah, ya, bahwa anak itu jadi ujian karena dia adalah amanah yang diberikan kepada kita, maka kita perhatikan dari apa yang dikonsumsi. Begitu juga dengan pemahaman tentang apa yang dikonsumsi. Kita kan nggak bisa 24 jam memperhatikan mereka. Bekalannya kita berikan. Apa bahasa Quran makan dan minum? Ya, bukan cuma halal dan thayyibah, tapi juga bahasa Quran wala tusrifu. Jadi halalan thayyibah diperhatikan, tapi juga jangan berlebihan, juga harus diperhatikan. Ya. Kita lihat ya. Suratnya surat Al-Baqarah. Ayat 168. Kemudian ini kalau ada pengulangan gak masalah, karena kita berinteraksi dengan Quran. Allahumma dzakirna minhuma nasina. Ya Allah, ingatkan kalau selama ini kami lupa, gitu ya. Surat ke-7 ayatnya ayat yang ke-31. Surat ke-6 ya. Ini kita bahas sedikit demi sedikit ya. Seratus 118 121 dan 121. Ini paling tidak sedikit ya penguatan kita bicara tentang bagaimana kita menjaga amanah Allah berupa anak-anak yang Allah titipkan kepada kita. Pertama, suratnya surat kedua ayat 168 dari unsur jasadiyah. Surat 2 itu surat Al-Baqarah ayat 168, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Kalau agak bernadanya hai manusia, lagunya Oma Irama, tereret ya. Bang Zakaria langsung lupa. Ya. Saya generasi old ya, jadi lingkungan tuh lingkungan seneng lagu-lagu Oma gitu. Kita lanjutkan ya. Ya ayuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan thayyib. Makanlah dari apa-apa yang di bumi ini halal thayyibah, halal lagi baik. Halal. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, jangan ikuti langkah-langkah syaitan.
Jadi untuk mendapatkan makanan itu konsumsi sesuatu yang bisa kita makan, maka godaan syaitan itu senantiasa ada. Ya. Karena nyuruhnya itu biasanya sesuatu yang buruk-buruk. Ya. Bahkan kadang-kadang kenapa sih yang enak-enak itu yang dilarang? Agama lagi. Ada orang non muslim itu karena dia pernah merasakan sekian banyak daging, kata dia, saya itu kata itu daging babi itu yang menurut saya itu paling enak, kata dia. Testimoninya dia, saya nggak tahu secara ilmiah atau apakah semua orang. Paling enggak kalau misalnya dia pendapat kayak gitu, itulah ujiannya kadang-kadang dalam makan. Bisa nggak kita meninggalkan? Karena seseorang diuji biasanya pada sesuatu yang dia senangi. Hati-hati. Kadang-kadang kita lagi seneng tuh sama sesuatu, tahu-tahu hilang, diuji. Ya, saya pernah tuh ngerasain. Saya punya satu sendal, saya tahu mereknya bagus, harganya juga lumayan. Belum kebeli. Qadarullah, waktu itu dapat hadiah umroh bersama istri itu dari Telkomsel tahun 2008. Saya beli aja, alhamdulillah beli ini sepatu sendal pas banget buat umroh. Pokoknya hati itu berbunga-bunga karena ya, the dream comes true katanya, yang selama ini pengen itu bisa kebeli. Tahu-tahu pas lagi sholat di masjid ya. Itulah cara Allah ya, jangan sampai teramat sangat kecintaan gitu. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu kecintaan yang teramat sangat itu kepada Allah. Jangan kepada dunia. Ya bahasanya gitulah kalau bahasa surat Al-Baqarah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang beriman itu teramat sangat cintanya sama Allah. Maka hati-hati kalau misalnya kita terlalu suka, terlalu senang. Kemudian Allah uji. Bukan berarti harus hilang, enggak. Atau yang kita senengin, kemudian nggak openan sama kita. Nah, kita seneng banget sama seorang ustaz. Tahu-tahu ada kecewa. Wah, aib ustaz dibuka semuanya. Kan gitu. Makanya berinteraksi dengan manusia al-ma'sum adalah Rasulullah SAW, ya, selama dia masih hidup maka siap dengan kecewa. Iya, selama dia masih hidup karena potensi salahnya ada. Ya, maka ketika ada orang muji kita karena kita masih hidup, ya, kelihatan di depan dia. Kalau kita udah meninggal tapi kalimatnya adalah positif terus, dahsyat. Kalau masih hidup itu masih ada peluang insilah, ya, berpaling, nyeleweng, keluar dari garis benarnya, ya. Alhamdulillah. Jadi ayat ini bicara itu. Nah kalau di tafsir Ibnu Katsir, ayat ini bicara tentang ya, seorang sahabat yang pengen agar doanya diijabah Allah. Kalau pengen diijabah Allah, maka kata Rasulullah, fa'atib to'am, maka perhatikan makanmu. Karena satu suap barang yang haram, 40 hari doanya tidak diijabah. Dalam tafsir kayak gitu. Nah jangan-jangan selama ini tuh cita-cita anak-anak kita, aku kan udah belajar, aku udah usaha kok gak dapet. Jangan-jangan ada sesuatu yang tidak bisa dipastikan kehalalannya yang dikonsumsi. Baik kehalalan dari segi zatnya maupun dari cara memperolehnya. Dari hal yang paling sederhana, misalnya ternyata dia pernah makan makanan temannya di sekolah nggak pakai izin.
lagi makan bareng-bareng, temennya sono main ambil lagi, enak juga. Gitu. Kalimatnya kan udah tahu sama tahu, hati-hati. Ya, kalau ternyata bukan tahu tempe, bukan tahu sama tahu kan, tahu sama tempe. Bisa jadi orangnya nggak ridho saat itu. Memang udah biasa, tapi saat itu lagi nyisain satu buat dia. Ya, hati-hati. Nah, doanya nggak dijawab. Ada testimoni itu dari seorang trainer. Saya pernah cerita. Ketika dia istrinya sakit, nggak sembuh-sembuh. 2 bulan, ratusan juta udah habis duitnya. Penyakitnya nggak ketahuan. Didiagnosa ini sebenarnya bukan. Didiagnosa itu sebenarnya bukan. Bingung dia. Maka salah satu yang dia lakukan adalah dia sholat taubat. Minta ampun sama, minta maaf sama. Baru kebayang. Dulu waktu dia SMP pernah ngambil duit emaknya. Duit emaknya diambil. Dan saat itu emaknya itu enggak ridho. Terungkap enggak bakal ridho duitnya ada yang ngambil. Karena emaknya itu seorang janda. Penghasilannya terbatas. Uangnya itu buat bayar kontrakan. Sementara anaknya udah lama gak bayaran sekolah. Dulu kan gak ada sekolah gratis. Bayar. Duit emaknya diambil buat bayar sekolah. Logika kita kan nyambung gitu kan. Ya. Tapi saat itu prioritasnya bukan buat sekolah. Buat bayar kontrakan. Akhirnya habis tuh emaknya tuh. Ya, dihina. Pokoknya segala macam kalimat-kalimat negatif. Sedih, nangis, ada dalam hatinya itu enggak keriduan. Nah, singkat cerita tuh anaknya ini saya kenapa kok tetap bunyi sensitif kan ada kucing. Nah kemudian dia baru ingat tuh ditelepon emaknya masih ada di luar kota di Lampung kalau nggak salah, ceritain semua. Ditanya gimana istri, iya belum ketahuan penyakitnya. Selesai cerita, minta maaf mak, dulu ingat gak pernah kehilangan duit bayar kontrak. Wah langsung tuh luka lama tuh keluar lagi, terasa. Baru dikasih tahu itu yang ngambil dia gitu buat bayar sekolah. Wah, langsung dimaafin sama emaknya. Kata dia, telepon ditaruh, handphonenya ditutup, masuk telepon dari dokter. Pak, alhamdulillah penyakitnya udah ketahuan. Kita siap tindakan gitu. Dia cerita. Saya ya Allah ya Allah. Banyak tuh inspirasi kehidupan berkaitan dengan halal. Maka ketika anak saya tuh, kalau aku kerja di sini gimana? Pikirkan lagi. Kita hidup bukan cuma dunia sampai akhir. Mungkin saya ceritanya ada guru ya yang minta tanda tangan mengetahui pinjaman ya, bank konvensional. Kalau saya memahami, saya berlepas diri bank konvensional dulu. Ketika dia minta tanda tangan ACC, udah dipikirkan belum Bu? Ini bukan cuma masalah apa, ini masalah keyakinan. Kalau ibu merasa, silakan, enggak masalah. Cuma coba deh ibu buka surat Al-Baqarah mulai ayat sekian. Sebelum ayat 282 itu ada bicara. Nah, sementara
yang kita pahami ini masih ada unsur ribawi. Oh gitu ya Pak, kaget juga. Saya boleh kenapa mengetahui karena sebagai pimpinan, tapi sebagai seorang teman, saya juga guru ngaji, coba dipertimbangkan ini untuk berkaitan. Begitu ya Pak. Silakan. Mengingat, mana khawatir kalau ternyata itu memang paling tidak kan kalau tidak haram masuknya syubhat. Syubhat karena abu-abu. Ya, orang beriman itu adalah orang yang meninggalkan hal yang syubhat, yang abu-abu. Berikutnya ayat 7, surah 7 ayat 31. 7:31 itu bicara tentang ya bani adama khudu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah, jangan berlebihan. Dan ini harus kita ingatkan ya, berkaitan dengan pola makan, minum, aktivitas anak-anak kita karena jadi amanah. Kita edukasi. Ya, boleh makan begitu, tapi jangan berlebihan, jangan keseringan. Biasanya minuman-minuman yang sekarang tuh seneng kan yang manis-manis kayak gitu. Ini hati-hati. Ternyata tuh ada, mungkin ibu-ibu lebih paham ya. Kenapa anak-anak itu kalau bisa dihindari makan-makan yang ada perasaannya. Karena nanti sensitivitas lidahnya itu akan hilang. Gak sensitif lagi. Karena udah terlalu dominan asin, terlalu dominan manis. Nanti kalau dia makan, dikasih makan yang biasa aja, ini kurang asin. Ini kurang ini segala macam, ujung-ujungnya itu nggak sederhana dalam makan. Selalu ada protesnya kalau makan. Saya punya sahabat tuh cukup punya quotes sendirinya bagus. Pak Furqon, bagi saya makanan semuanya enak dan enak banget itu aja, nggak ada yang lain. Saya bilang dahsyat. Dan ini dipakai kalau kita berangkat haji. Ya, kalau berangkat haji itu 40 hari, apalagi yang reguler. Reguler itu jatah pemerintah. Setiap hari sate lagi, sate lagi. Apa? Sayur tempe sama sayur terong. Saya pada berkhayal, coba jadi sate gitu kan. Benar gitu kan. Udah kebayang sayur tempe. Karena tempe macam-macam tuh. Model ini, nah gitu ya. Sampai akhirnya ada yang nggak berani, udahlah pokoknya tenggelam aja makan. Tahu nggak yang paling laku apa? Makanan. Mie itu paling laku. Iya, harganya 5 real padahal kan 20.000 satunya. Ya. Kalau saya termasuk kebagian hadiah mulu. Ya, karena kan saya biasa bantu-bantu segala macam, tahu-tahu Ustaz Furqon kita habis belanja. Nih ada mie 20.000. Lumayan. Tapi kalau kita prinsip tadi enak dan enak banget, maka Rasulullah itu melarang mencela makan. Di samping itu nggak baik buat orang yang menyiapkan bagi kita. Ada kisah yang walaupun ini saya dapatnya dari mulut ke mulut. Jadi ketika Rasulullah SAW dapat hadiah buah, ketika dimakan sendirian. Dimakan sendiri. Sahabat yang lain, ini habis sendirian gitu. Setelah orangnya nggak ada, dikasih tahu, itu buahnya asam semua. Kalau misalnya ente yang makan, ekspresinya langsung itu. Sengaja ditahan agar apa? Tidak membuat kecewa orang yang memberi. Indah. Agama itu Rasulullah. Terus kaitannya dengan makan berlebihan, itu beda lagi, itu darurat. Ada sesuatu yang lebih prioritas. Kadang-kadang jangankan sama orang, sama istri sendiri aja kadang-kadang kita kurang berterima kasih. Lebih banyak protesnya daripada makasih. Baru siapin, pahit banget. Makasih dulu. Makasih ya.
Tapi kok ini bikinnya pakai cemberut ya. Kenapa? Asam banget ya. Ini di keluarga perhati. Ya, sekarang anak-anak demennya itu dengan yang pesan-pesan makanan, minuman instan. Hati-hati, perhati. Ya. Makanya kalau yang begini itu ikutin saran-saran ke dokter. Benar. Saya baru ngerasain itu bagaimana saya nggak punya ilmu tentang kesehatan pas sakit. Saya pernah cerita, pusing nggak hilang-hilang, segala macam. Sampai terakhir periksa darah. Terakhir lagi harus periksa gigi. Jadi semua cek darah normal. Ya. Kemudian balik lagi ke dokternya, Pak terakhir periksa gigi deh Pak, gitu kan? Periksa gigi nggak ada masalah, walaupun bolong, tapi nggak sakit. Dicek, enggak Pak ada masalah, bukan ini sebabnya. Balik lagi ke dokter lagi, dok udah periksa nih, hasilnya baik-baik saja. Satu lagi Pak, apaan? Bapak tidur sehari 7 jam. Coba konsisten. Agenda yang lain di off dulu, coba. Ternyata masalahnya satu, kurang istirahat. Itu doang. Saya bilang, ya Allah, ini zolim saya. Ya, makanya saya kalau udah benar-benar lelah, itu biasanya beberapa agenda malam tuh saya gabungin. Saya punya kegiatan namanya mabit. Tadinya kan pengajian hari Senin saya punya taklim, hari Selasa punya taklim, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, setiap hari. Nah, ada satu waktu kalau saya udah lelah tuh, kita libur pekan ini, tapi nanti malam Ahad kita mabit bersama. Itu jadi beberapa orang berkelompok pada mabit bareng bermalam. Nah, materinya udah sehari doang. Karena besok malam paginya saya kuliah subuh di tempat itu di masjid saya kan. Pekan pertama saya mewajibkan diri di masjid untuk isi kajian. Udah, biasanya tidurnya lebih teratur. Itu diantara saya juga belajar memperhatikan itu. Bukan cuma anak-anak kita, juga fisik. Jangan semau-maunya. Ya, halalan, thayyiban, halal dan baik. Kalau udah kategorinya nggak baik, tinggalin. Kan gampang tuh. Kata Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban, halal dan baik. Coba tanya, ini baik apa enggak? Enggak baik. Udah tinggalin aja. Cari alternatif yang lain. Ya mudah sebenarnya. Cuman kita yang mempersulit diri kita. Ya. Contoh misalnya makan kepedesan. Senang banget. Ujung-ujungnya bermasalah dengan organ tubuh yang lain, bahaya. Ya. Kan banyak kayak gitu. Ada yang tahu-tahu tuh udah usia sekian, baru tuh belum lama testimoninya, usia sekian udah diabetes. Kenapa? Karena hampir setiap hari minum minuman instan itu. Yang boba dan teman-temannya. Saya bukan bicara merek, enggak. Tapi kandungannya. Ada di sebuah sekolah, itu makanan dikasih bungkusan gulanya. Displaynya kayak gitu. Ini misalnya tulisan makanan ini. Ini gulanya itu gula asli, dalam bentuk takaran dikasih tahu. Sampai mana makanan yang paling banyak gulanya. Jadi kalau ente minum ginian, sebenarnya konsumsi gula ini. Kalau sehari 3 gelas, berarti 3 kali ini gitu. Karena orang kalau nggak ditampilin kayak gitu tuh berat. Itulah kenapa iman menjadi sesuatu yang utama. Karena kita banyak meyakini sesuatu yang kita nggak lihat. Ya, kematian, surga, neraka. Bukan cuma itu, penyakit itu kan nggak kelihatan. Orang kalau belum ngerasain, nggak bisa dia ninggalin. Banyak orang ninggalin itu setelah merasakan. Kata dokter begini, nggak kapok. Kata dokter kayak gini gitu, ditinggalin. Padahal Quran udah ngajarin. Salah satunya amanah terhadap tubuh kita, tubuh anak-anak. Ya. Yang berikut yang terakhir surat 6 ayat 118 121 bicara apa? Makan sesuatu yang kalau disembelih menyebut nama Allah. Ya. Maka jangan mentang-mentang enak kemudian kita biarkan saja. Jangan. Apalagi sekarang itu misalnya kan banyak produk-produk luar, produk-produk impor. Maka perhatikan ya, kira-kira itu ketika disembelih nyebut nama Allah apa enggak. Ya, sekarang banyak tuh makanan-makanan, mohon maaf ya, Korea, Jepang itu yang disenengin sama anak-anak kita. Pastikan produksinya itu adalah orang-orang muslim yang mudah-mudahan insya Allah dia nyembelih baca doa. Ya.
Anak saya kuliah di kedokteran. Ketika dia magang di RPH, rumah pemotongan hewan, kalimat yang keluar dari dia dan teman-temannya, kira-kira baca bismillah apa enggak itu yang motong gitu. Itu kalimat. Kenapa? Karena yang jadi tukang jaga, mohon maaf, dari perawakannya itu hampir sulit memastikan dia orang yang rajin ibadah. Yang tukang potongnya, yang dia lihat di tempat itu. Sampai dia nanya ke saya, iya, kira-kira pada baca doa apa enggak tuh yang motong, yang beli apa sapinya. Walaupun kita tetap husnuzon, selama dia muslim mudah-mudahan. Karena kita di kondisi negara yang mayoritas muslim. Tapi kalau udah keluar negeri, hati-hati. Ya, ada kawan saya benar-benar menjaga sampai yang dibawa pokoknya Indomie aja dah. Gitu. Kalau makan ke sana pilihannya kalau nggak telur ikan itu aja. Karena ikan nggak perlu disembelih, ya kan? Dia mati aja, bangkainya itu halal kata Rasulullah SAW. Ya, hilu bangkainya itu halal. Ya, makanya yang di laut apapun yang mati maka dia halal. Jadi gitu, memperhatikan. Nah, PR kita menjaga amanah ini, yuk kita perhatikan. Itu bukan cuma kebaikan akhirat, kebaikan dunia langsung kita dapat. Itu baru dari unsur jasa. Yang kedua dari unsur apa? Fikriyah, akalnya. Jangan sampai kita biarkan dia dapat informasi-informasi itu yang sampah. Informasi nggak jelas. Ternyata banyak kasus-kasus anak-anak kenakalan diawali dari game. Terinspirasi dengan apa yang dilihat, apa yang dibaca. Termasuk, mohon maaf ya, cerita-cerita, kisah-kisah, film-film, drama-drama dari yang apa yang mereka tonton itu menginspirasi hidupnya. Ya, termasuk anak-anak yang, ya, mohon maaf, akhirnya penyuka sesama jenis. Iya, karena apa yang jadi bahan bacaan, karena kita nggak pernah saring. Kita biarkan. Anak saya pulang kemarin dari sekolah bawa buku tebel banget. 2 kali Quran ini. Ya, tebel. Buku apaan tuh bang? Khawatir novel remaja apa? Dewasa maksudnya. Yang bahasanya belum cocok buat SD. Cocoknya buat anak-anak SMA. Oh ini Ghazi. Oh Ghazi itu tentang pejuang. Oh ya. Untuk memastikan aja. Kadang-kadang lagi main laptop. Ya, apa ya? Buka YouTube. Apa ini? Oh ya udah. Harus care. Ya. Anak-anak kita lebih cerdas IT-nya. Bahkan dia bisa menyembunyikan apa yang ditonton, yang ditampilin itu kalau kita melihat baik-baik aja. Gitu, kan? Padahal enggak. Edukasi. Ya. Makanya penting fikriyah dia untuk senantiasa juga kita perhatikan. Ada fikriyah terakhir yaitu ruhiyah. Ya. Ya, fikriyah ruhiyah. Ya. Ini ruh. Ya, ini fikirnya. Otak. Ya, pikiran. Ini ruhiyahnya. Ibadahnya yang harus kita perhatikan. Kalau kita bisa membiasakan sehari 1 kali baca Quran, coba deh minimal kita kasih target, bang, seminggu 3 kali ya, hari Senin, Rabu, Jumat, kamu baca Quran bisa. Syukur-syukur setiap hari, walaupun bang, nggak kenapa bacanya cuma setengah halaman, tapi setiap hari. Dan dikontrol, jangan dibiarin. Tanya, udah tilawah belum? Udah baca Quran belum? Kalau itu udah menjadi kebiasaan kita, itu dahsyat. Artinya kita sedang menjalankan amanah itu. Dengan apa? Checkpoint. Kita evaluasi. Kadang-kadang kita udah terlalu husnuzon sama keluarga kita, termasuk sama anak-anak kita. Padahal kita bisa melihat kualitas anak kita dengan siapa dia berjumpa, berteman, berkawan. Lihat aja teman-teman sekolahnya. Kalau gayanya begitu, anak kita nggak jauh dari itu.
Lihat aja dia komunitasnya dengan siapa, mainnya apa, karena itu menjadi indikator. Kata Rasulullah, almar'u mir'atu akhihi, seseorang cerminan saudara. Almar'u ala dini khalilihi, seseorang tergantung agama dari temannya. Fal yanzur, maka hendaklah perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya. Saya karena jadi guru ya, berinteraksi dengan dunia remaja itu dahsyat. Aduan-aduan, bahkan saya sendiri mendapatkan temuan-temuan tuh ya kadang-kadang di luar nalar. Tapi satu sisi kita nggak bisa mematikan kreativitas anak-anak. Yang bisa kita lakukan, kita bingkai. Nah, masalah rohiyah ini identik dengan masalah nilai-nilai keimanan harus kita perhatikan. Agamanya, tilawah. Kemarin saya khutbah Jumat, saya ingatkan jemaah untuk apa? Memperhatikan ngaji keluarga. Karena bisa jadi anak-anak kita sejak akil balik sampai saat ini dalam keadaan hadas besar. Karena dia nggak tahu mandi junub, mandi wajib, mandi janabah. Karena ada seorang bapak, saya ingat tuh jamaah, anaknya udah besar-besar, udah kuliah, nanya ke saya, Mas Furqon, ajarin mandi wajib dong. Saya bilang, waduh, berarti selama ini gimana? Tapi yang saya tahu emang orangnya polos. Ya. Jangan-jangan selama ini mandi bersih. Bukan mandi beda, mandi bersih, mandi biar bersih. Bersih itu belum tentu suci. Sebagaimana orang yang pakaiannya kotor, belum tentu dia najis. Belum tentu dia tidak suci. Nah, saya mau memulai di keluarga ke anak-anak. Kalau yang perempuan kemarin biasanya dengan istri saya ingatin. Itu diingetin yang begini. Nah, sekarang anak yang laki menjelang akil balik, maka saya yang banyak memberikan kontrolnya, ya, ajak ngobrol, tanyain, ya. Untuk apa? Memperhatikan anak. Dari kelas 4 tuh, saya ajarin kalau Jumat itu harus mandi Jumat, kan hukumnya sunnah. Tapi dia mandi Jumat pagi-pagi sebelum subuh, saya ingetin, Bang, mandinya gimana? Mandi Jumat. Untuk apa? Mempersiapkan kalau nanti dia pas bermimpi, akil balik, kita kasih mandi ya, nggak perlu diajarin lagi, udah ngerti. Jadi udah preventif tuh, secara gradual disiapin. Ya. Dan saya kontrol tuh. Kalau Jumat, udah mandi Jumatnya Bang. Udah, emang mandinya gimana? Biasa, jelasin. Oh iya. Ntar sebulan lagi, 2 bulan lagi. Karena untuk mempersiapkan, ya, termasuk adalah dengan mahram. Kita ingetin, Bang, kamu udah kelas 5. Sekarang nggak boleh cium tangan sama ibu gurumu lagi. Ya, dalam Al-Quran, ya, ada orang-orang yang nggak boleh dinikahi. Nah, berarti kamu ya, bisa bersentuhan dengan orang-orang yang nggak boleh nikahi. Ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti. Ya, sambil jelaskan. Tapi dengan sepupu kamu harus dijaga. Nah, paling orang lihat kok kayak gini, gak masalah. Karena kita sedang menjaga amanah yang Allah berikan kepada kita pada anak-anak. Ya. Perhatikan auratnya juga, itu amanah. Ya. Bahkan ya ayuhan nabi kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istrimu, kepada anak perempuanmu, kepada wanita-wanita yang beriman untuk dia menjulurkan jilbabnya menutupi dada-dada mereka. Kita itu amanah dari Allah. Kita ingatkan. Ya. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, bukan cuma pemimpin yang besar, tapi kita adalah pemimpin yang kecil yang ada di rumah-rumah kita.
Allahu a'lam bishawab. Semoga berkah dan manfaat ya pengajaran Quran untuk kita semua. Ustaz mau nanya Ustaz terkait Al-Baqarah 168 ini disebutkan yang halal dan yang baik. Tapi di awal surat itu, di awal ayatnya wahai manusia gitu kan, semuanya gitu. Dan yang di Al-A'raf juga wahai anak Adam, cucu Adam gitu. Itu maksudnya gimana? Jadi memang Islam itu kan rahmatan lil alamin. Sebenarnya bicara tentang halal dan thayyibah itu bukan cuma bicara untuk umat Islam, tapi juga untuk semua. Tapi lebih dikhususkan untuk orang-orang yang beriman. 168 sebelah kanannya, 68 yang tadi Al-Baqarah. Nah, sebelah kanan, sebelah kirinya coba lihat, ada ya ayyuhalladzina amanu. Sebelah kirinya, atas, dua ayat dari atas. Yang itu tadi halaman tadi. 168. Halaman enggak ada. Sebelah ini. Nah, itu di atas. Coba ya ayyuhalladzina amanu ada enggak? Ya ayyuhalladzina amanu. Baca coba. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rizki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Ya, lebih dikhususkan. Apalagi orang-orang yang beriman. Ya. Karena memang kalau masalah makanan itu semua orang sebenarnya butuh. Ya. Diperoleh dengan cara yang baik, barangnya barang-barang yang baik, ya. Kontennya juga konten yang baik, gitu ya. Itu secara umum. Ya, sama dengan ibadah, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum, wahai orang-orang, wahai manusia, sembahlah Tuhan. Ya, siapapun, dan itu adalah dakwah kita. Ya, Islam begitu menjaga kualitas bagaimana kita berinteraksi, ya, termasuk apa yang kita makan, apa yang kita minum. Ya, kalimatnya khusus. Ya, setelah dibuat umum karena kebutuhan semua manusia, kemudian apalagi untuk orang-orang beriman. Bahkan kalau kita lihat perintah-perintah dalam hadis Rasulullah SAW untuk masalah makanan itu babnya bab to'am itu banyak. Ya, termasuk adalah ya ayyuhan ya ghulam samillah, itu lebih khusus ya untuk orang-orang beriman nanti. Wahai anak, bacalah basmalah. Sama seperti tadi surat ke-6 ayat 118. Membiasakan anak-anak. Kalau kita lagi makan dia tanya, udah baca doa belum? Udah dong, dalam hati alhamdulillah. Jangan sampai ketika makan kemudian ternyata kebiasaan nanti. Waktu diami makan dengan tangan kanan. Apakah kita sudah mengingatkan keluarga kita? Orang kita juga kadang-kadang kalau makan gorengan gitu kan, enak banget gitu kan, main comot aja. Kebiasaan. Saya sering ingatin, kamu makan sendiri, berdiri, gak bagi-bagi gitu kan. Bapak bisa aja. Sambil guyonan kayak gitu, senang dia. Ya. Jadi cara menasihati tapi dengan kalimat-kalimat positif. Jadi gitu ya, Bang Zakaria. Itulah karena agama kita rahmatan lil alamin. Ternyata ada juga loh, ya, bukan Islam tapi non Muslim tapi mengharapkan babi, ada sekte agama itu. Saya seneng dengerin siapa tuh? Bukan yang pakai topi Ducati itu mantan. Donitan, ya kan? Itu banyak tuh kalau dia ngobrol gitu cerita ya, termasuk yang diajak ngobrol kan orang non muslim gitu kan. Jadi cerita tuh bagaimana keberagamaan dia akhirnya sampai terjadinya dialog. Jadi kita tuh ternyata ya saya dangkal banget pemahaman tentang orang di luar kita gitu karena kita nggak belajar gitu. Ternyata ada yang mamahi ini jadi belajar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala Quran yang menjadi pedoman hidup kita. Subhanallah.